Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadi nabi iqtafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u 'amalin la yurfa'u qalbin la yakhsha'u da'watin la yustajabu laha. Perkumpulan dengan ruhaniyah yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Hadrah Saudan, membaca khatam Sahih Al-Bukhari. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan termasuk orang-orang yang masuk dari kategori doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa aw'aha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami'. Kata Rasulullah SAW, ya Allah berikanlah cahaya kepada mereka-mereka yang mendengar hadisku. Doa dari sosok insan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad pasti akan diberikan. Dan Nabi Muhammad berdoa, naddarallahu imra'an, ya Allah berikanlah cahaya kepada mereka-mereka yang mendengar hadis daripada hadisku. Sami'a maqalati fa aw'aha kama sami'aha, dia dengar kemudian dia simpan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, farubba muballighin aw amin sami'. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu asal fil Islam. Kita memiliki al-adillah asy-syar'iyyah. Yang pertama adalah Al-Qur'an, kemudian yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah, yaitu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-ijma'. Kemudian yang terakhir adalah al-qiyas. Keempat hal ini adalah dalil al-adillah al-muttafaq 'alaiha. Semua sepakat. Dan memang ada beberapa madhab yang mereka menambahkan, seperti diantaranya menambahkan al-istihsan. Ada lagi yang menambahkan al-istishab. Ada syar'u man qablana syar'un lana. Ada saddul dzara'i dan lain sebagainya. Akan tapi keempat dalil ini adalah dalil yang disepakati oleh semua ulama. Artinya kalau satu dalil di antara empat dalil ini diingkari, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagian orang mengatakan, saya tidak perlu kepada hadis Nabi Muhammad, saya langsung mau ikut kepada Al-Quran. Kamu tidak sepenuhnya mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran sendiri memerintahkan kamu untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan, saya mau ikut Al-Quran, saya tidak mau ikut hadis Rasulullah. Al-Quran kamu tidak ikuti secara keseluruhan, karena di dalam Al-Quran memerintahkan kamu untuk ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhuduh. Apa yang datang dari Rasulmu kamu ambil. Maka dari itu para sahabat Rasulullah SAW, mereka begitu semangat di dalam menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Di zaman awal Rasulullah SAW melarang penulisan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taktubu anni, jangan tulis apa yang ada dari saya. Karena Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat memerlukan fokus kepada teks Al-Quran, karena mereka belum memiliki memahami uslub Al-Quran. Karena Al-Quran, kalau kita sudah paham Al-Quran, maka kita akan tahu ini Al-Quran atau bukan Al-Quran. Kalau kita senantiasa mempelajari Al-Quran, kita akan tahu, oh ini Al-Quran, ini bukan Al-Quran. Karena uslub Al-Quran berbeda dengan sekedar bahasa Arab. Misalnya saya katakan, laqad dakhala rajulun ila hadzal majlis. Udah ketahuan ini uslubnya bukan uslub Al-Quran. Seseorang datang ke majlis. Tapi ketika seseorang sudah faham kepada uslub Al-Quran, maka sebagian ulama mengartikan Rasulullah katakan, la taktubu anni, ini ada sebabnya. Wa idzan tafatil illah intafal hukum. Ada illah, alasan kenapa Rasulullah SAW melarang penulisan hadis Rasulullah, karena takut pencampuran antara hadis dan Al-Quran. Maka ketika Al-Quran sudah melekat di hati para sahabat, maka Rasulullah SAW perintahkan sahabat-sahabatnya untuk menulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukti nyata bahwa sungguhnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ini sahabat Nabi yang masuk Islam pada tahun ke-6. Beliau berasal dari Yaman. Kemudian beliau duduk bersama ashabus suffah, bal huwa raisuhum, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pernah meriwayatkan di dalam hadis bahwa tidak ada satu sahabat pun yang hafalan hadisnya lebih banyak dari saya.
kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin Al-As di rumahnya nulis hadis-hadis Rasulullah. Ini riwayat Abu Hurairah, artinya ada di zaman Rasulullah orang yang menulis hadis Rasulullah tapi Rasulullah tidak marah. Bukti ketika Rasulullah Fathu Makkah, Rasulullah SAW ketika di Fathu Makkah, Rasulullah menyampaikan bahwa kota Makkah adalah kota yang haram, kota Makkah begini dan begitu di dalam sahih. Maka datang seorang dari Yaman bernama Abu Jaham. Uktubu anni ya Rasul, uktubu li ya Rasulullah, tuliskan tolong ya Rasul, karena saya enggak bisa hafalkan semuanya. Kata Rasulullah, uktubu li Abi Jaham, tuliskan buat dia ini, kata Rasulullah. Artinya kitabatul hadis fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada begitu. Maka kemudian para sahabat sebagian di antara mereka menulis tapi seadanya. Mereka memiliki musnad masing-masing di rumah mereka dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Secara resmi penulisan hadis itu di tahun 90-an sampai 100. Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama yang mengambil ilmu dari Urwah Ibnu Zubair bin Al-Awwam, yang mengambil ilmu dari Sayyidah Aisyah. Maka dari situ di dalam kitab Alfiyah, dikatakan Alfiyah Imam Suyuti, beliau mengatakan awwalu jami'il hadithi wal athar Ibnu Syihab amiran lahu Umar. Awwalu jami'il hadithi wal athar Ibnu Syihab amiran lahu Umar. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tahu Umar Abdul Aziz? Tahu enggak? Yang itu siap. Ngantuk lagi. Umar Abdul Aziz adalah pemimpin dari Bani Umayyah yang lebih ke Sayyidina Umar karena beliau memiliki ibu keturunan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah pemimpin yang menggantikan sepupunya namanya Sulaiman. Sulaiman ibni Abdul Malik, yang sebelumnya Al-Walid ibni Abdul Malik, yang sebelumnya Abdul Malik ibni Marwan, yang sebelumnya Marwan ibn Al-Hakam, yang sebelumnya Muawiyah bin Yazid, yang sebelumnya Yazid bin Muawiyah, yang sebelumnya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang sebelumnya Sayyidina Al-Hasan, yang sebelumnya Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar Abdul Aziz pada zamannya melihat bahwa sesungguhnya hadis Rasulullah SAW ini sudah enggak diperhatikan lagi, sehingga beliau memanggil ulama terhebat pada masanya, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Az-Zuhri ini orang hebat, belajarnya luar biasa, sampai-sampai dikatakan oleh istrinya bilang nih, la kutubuz Zuhri ashaddu alayya min arba'ati dharair. Katanya kitab-kitabnya Zuhri ini lebih aku cemburui daripada dia punya istri 4, mending kawin yang banyak. Di malam hari Az-Zuhri membangunkan jariyahnya, pembantunya, disuruh duduk, kamu duduk di sini, dengarkan saya. Qala haddatsani Urwa, qala haddatsani Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qala haddatsani Nafi' an ibn Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala haddatsani Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu, qala mali wa ma li haddatsani. Kata pembantunya, kok setiap hari saya ini suruh dengerin haddatsani, haddatsaka wa lam yuhadditsni. Dia ngomong sama kamu, kok kamu ikut-ikutkan memberikan hadis itu kepada saya. Artinya kata Urwa, kata Ibnu Syihab, kamu dengerin aja, yang penting saya ini ada teman untuk murajaah. Begitu. Ibnu Syihab Az-Zuhri alim dari Urwah ibn Zubair, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Imam As-Suyuti dalam Alfiyah, awwalu jami'il hadithi wal athar Ibnu Syihab amiran lahu Umar. Zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, beliau katakan, wahai Ibnu Syihab, tulis hadis Rasulullah, kumpulkan ulama-ulama yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal, ambil dari mereka hadis-hadis Rasulullah, fa inni khiftu dirasal ilmi wa dhihabil ulama. Karena saya takut ya, hadis Rasulullah SAW hilang begitu saja, karena matinya ilmu dengan matinya ulama. Kata Al-Habib Abdurrahman bil Faqih, saya meninggal masih ada 14 ilmu yang belum pernah ditanya kepada saya ketika beliau sakaratul maut. Masih ada banyak ilmu, hilang begitu saja. Karena setiap alim memiliki pemahaman, siapapun itu. Kalau dia hanya copy paste dari ulama sebelumnya, itu namanya naql. Tapi faham dimiliki setiap ulama di dalam mempelajari ayat Al-Quran dan hadis, kalau dia memiliki malakah,
keilmuan tentunya dengan lughahnya. Lughah saja ada 13 ilmu, bukan nahwu saraf saja. Ini nahwu jurumiyahnya aja nggak tamat-tamat. Ada 13 ilmu di dalam al-lughah al-arabiyah dan ilmu-ilmu lainnya. Kata beliau, saya takut hilangnya ilmu dengan hilangnya para ulama. Makanya di antaranya sahib Fathul Mu'in, Fathul Mu'in Al-Malyabari, beliau mengarang satu kitab fiqih namanya Fathul Mu'in. Di situ tidak ada penjelasan tentang bab haid dan nifas. Ditanya, ini kenapa tidak ada bab haid nifas? Biasanya kita fikir ada pembahasan haid nifas. Apa katanya? Ar-rijalu ma tahid wan nisa'u ma tas'al. Laki-laki enggak ada yang haid, perempuan enggak ada yang mau nanya, katanya. Ikhwani, di zaman para tabi'in yang pertama kali menulis kitab hadis, antum sekarang sudah tahu, riwayatan, karena ada hadis namanya dirayatan, ini hadis riwayatan, adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tapi orang yang pertama kali mengumpulkan hadis menjadi satu kitab, itu perbedaan ulama. Mereka mengatakan awwalu jami'in lil abwabi jama'atun fil asri dzuqtirabi. Banyak ulama, di antaranya Imam Malik bin Anas, di antaranya Ibnu Juraij pada zamannya, Laits bin Sa'ad. Ini ulama-ulama pada zaman, artinya sebagian orang mengatakan Imam Malik mengarang kitab satu namanya apa? Muwatta. Muwatta ini bukan karangan Imam Malik saja. Pada zaman beliau Muwatta ini banyak, tapi yang terkenal Muwatta Malik, karena di dalam hadisnya beliau berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Walaupun di dalam kitab Muwatta juga banyak hadis-hadis yang dikatakan oleh sebagian ulama rijaluhu ghairu thiqat, rijaluhu wadha', banyak yang mengarang-mengarang. Tapi di zaman Al-Imam Malik sendiri, beliau mensyaratkan di dalam periwayatannya harus semuanya orang sahih. Orang sahih itu apa? Harus memiliki 5 syarat. Yang pertama ittisalus sanad, kemudian adalatur rawi, kemudian tamamud dhabt, kemudian khuluhu minasyudud, khuluhu minal illah. Memiliki syarat-syarat yang betul-betul berat, ya. Al-Imam Malik mengikut syarat itu, tapi ada beberapa perawi dari Basrah, dari Kufah, kata sebagian ulama mereka ini kadzab, yang tidak sesuai dengan kriteria yang harusnya menjadi orang yang sahih. Kata sebagian pengikut Imam Malik, sebenarnya Imam Malik nggak tahu kalau dia itu orang jahat, karena Imam Malik ini husnudzan. Husnudzan karena perawi itu bukan dari kota Madinah. Imam Malik mensyaratkan kepada dirinya, wallahi inni lam ujalis as-sufaha. Saya enggak pernah mau duduk sama orang-orang bodoh, kata Imam Malik. Kenapa? Innal qarina bil muqarani yaqtadi adwal balidi ila al-jadidi sari'atun kal jamri yudha'u fil ramadi fatakhmudu. Kemudian datanglah masanya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini terakhir yang kita baca hadis Bukhari, dan saya bahagia sekali karena saya tahu tadi baru dengar bahwa di sini juga dibacakan Sahih Al-Bukhari sudah 3 tahun. Hadis Sahih Al-Bukhari, kalau orang bersumpah As-Sahhul Kutub ba'da Al-Quran, Jami' Al-Bukhari, lam yahnath, enggak bohong dia, ya. Enggak harus bayar denda sumpah gitu. As-Sahhul Kutub ba'da Al-Quran. Sebenarnya pengarangan pada zaman beliau Al-Imam Al-Bukhari di tahun 200-an ini fokusnya ke kitab yang sahih-sahih. Kalau sebelumnya zaman Imam Malik ngumpulkan musnad, ya, secara sanad-sanad saya dapat dari guru saya, makanya nggak berurutan, kadang-kadang bab ini tiba-tiba bab ini. Tapi kalau Imam Bukhari adalah orang yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Alasannya 2, kata ulama 2. Yang pertama alasannya remeh sebenarnya, majelis nyantai sama gurunya. Beliau punya guru namanya Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh. Weh ini banyak, ya. Ada namanya Sibawayh, ya. Ada Rahawayh, Naftawayh. Ini kalau ulama lughah panggilnya Sibawayh, ya. Ada Sibawayh, Naftawayh, Rahawayh. Tapi kalau ulama hadis mereka memanggilnya dengan bukan Sibawayh, Sibuyah. Sibuyah. Rahawayh, Rohuyah, ya. Nanti kalau kita udah dibangkitkan sama Allah, kita tanya sama Sibawayh, ibu kamu menamakan kamu Sibawayh apa Sibuyah, ya. Ala kulli hal, manhaj ahlul lughah menamakannya Sibawayh, tapi ahlul hadis terkadang memanggil mereka dengan nama-nama Sibuyah, Rohuyah dan lain sebagainya. Ishaq bin Rahawayh duduk bersama 6 muridnya atau 7 muridnya, mengatakan, zaman sekarang sudah banyak yang ngarang-ngarang hadis Rasulullah. Rasulullah katakan di dalam hadis yang mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Andai saja ada yang mau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah.
Raqqa qalbu. Imam Bukhari ketika mendengar itu, ya Allah, ana pokoknya setelah ini mau ngumpulin hadis-hadis yang kata-kata yang biasa sebenarnya, akan tetapi sampai kepada orang yang benar hasilnya benar. Kata-kata sebagus-bagus apa, tapi kalau sampai kepada orang yang salah hasilnya tidak maksimal. Tapi kata yang ringkas, kata yang biasa sampai kepada Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari, sehingga beliau berusaha keluar dari majelis ini, beliau mengumpulkan orang-orang dari para ulama dan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Berapa tahun beliau mengumpulkan? Selama 16 tahun. Ini kitab Sahih Al-Bukhari yang kita baca gampang. 16 tahun beliau ngumpulinnya. Dan setiap satu hadis beliau mandi, bukan sholat aja, bukan wudu, mandi kemudian sholat. Untuk 2 hadis. Artinya untuk 1 hadis. Artinya 16 tahun 2600 hadis ma'adami tikrar, berarti kurang lebih 2 hari 1 hadis. 2 hari 1 hadis beliau taruh dalam kitab. Dan setiap 1 hadis beliau taruh, beliau mandi, kemudian beliau sholat. Ikhwani, Al-Imam Al-Bukhari menjaga keilmuannya, menjaga muruahnya. Terakhir satu waktu Al-Imam Al-Bukhari pergi mengendarai kapal, ya, mengendarai kapal untuk keluar negeri, mengambil hadis Rasulullah SAW. Karena beliau ini dari Bukhara, Uzbekistan, daerah jauh. Di kapal beliau masih muda, tiba-tiba kenalan sama satu orang, akhirnya ngobrol asik santai, ya, nyambung. Kenal sehari, 2 hari, 3 hari di kapalnya lama. Akhirnya Imam Bukhari mulai nyaman sama ini orang, diceritain kalau saya mau kesini ngambil hadis begini dan gitu. Alhamdulillah anak di kantong ada 1000 dinar. 1000 dinar ini jumlah yang banyak, ikhwan. Berapa dinar? 1000 dinar. Kemudian setelah temennya ini tahu, ada niat jelek temannya, dia bilang, wah ini teman saya ini baru kenal, ada duit ratusan juta sampai miliaran di dalam kantongnya. Akhirnya di malam hari dia pura-pura berteriak, ya wailah, ini temannya. Dipanggil semua orang, kenapa? Duit saya hilang 1000 dinar, padahal nggak punya duit ya. Tolong cari semua di kapal ini, siapa yang di kantongnya punya uang 1000 dinar, itu uang saya. Imam Bukhari dengar seperti itu, mundur dikit, kantongnya diambil, dibuang ke laut. Dibuang ke laut uang miliaran. Kemudian dicari tidak, oh enggak ketemu, enggak ada, mungkin kamu ngigo kali, enggak ada orang yang pegang uang 1000 dinar, bawa miliaran di kapal begini, di kantongnya enggak ada. Akhirnya dia ketin Imam Bukhari, Muhammad katanya, kenapa kok, saya kan tahu kamu punya uang 1000 dinar, kenapa kok di kantong kamu tidak dijumpai, di tas kamu tidak? Kata Imam Bukhari, ya jahil, kamu orang bodoh, kamu kira saya bodoh sama seperti kamu? Saya bertahun-tahun memperbagus nama saya, sehingga hadis saya diambil oleh orang lain, menjadi thiqah itu susah. Sehingga kamu jadikan saya mahallut tuhmah, saya melakukan sesuatu yang saya dianggap saya adalah orang jahat, saya enggak bakalan mendekati kejahatan atau mendekati sesuatu yang dengan sesuatu tersebut saya dianggap orang jahat, enggak bakalan mau saya. Kamu bodoh, kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan terhadap saya. Sehingga Imam Bukhari enggak mikir masalah uang segala macam, uang bisa dicari, ya. Akan tetapi thiqah dari orang itu yang susah. Oleh karena itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf atas keterlambatan dan juga banyak bicara yang enggak manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Allah jaga Habib kita, Habib Muhammad Al-Bagir khususan, dan para habaib semuanya, orang tua kami, paman kami Habib Umar Hamdallah dan lain sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua, dan insyaallah Allah jadikan tempat ini ma'mur bil ilm wal amal wad da'wah, dan insyaallah Allah berikan keridhaan. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.